Bismillah, ketemu lagi. Seperti yang kita tahu, Huawei lagi aktif-aktifnya di Indonesia. Kalian pasti udah tahu ya, sebelumnya mereka ngerilis Watch GT3, terus juga ada MacBook 14 dan 14s. Dan tentunya yang nggak boleh ketinggalan adalah Nova 9. Yes, this is it, Huawei Nova 9, smartphone yang akan menjadi obat rindu bagi kita yang sepertinya memang sudah lumayan lama tidak melihat kehadiran smartphone baru resmi dari Huawei. Selama ini kan kita melihat Nova adalah line up smartphone mid-range di bawah P series dan Mate series. Sampai sekarang pun masih sama, positioningnya belum berubah. Tapi kalau bicara feel, Nova series makin kesini makin berasa mewah. Kita nggak perlu megang secara langsung untuk membuktikannya. Nih, sekarang kalian lihat sendiri penampakan Nova 9. Fix smartphone ini bisa dibilang adalah salah satu smartphone mid-range termewah yang bisa kita beli saat ini. Tongkrongannya mengambil DNA flagship P50 series ya, dengan desain modul kamera yang mirip-mirip. Bisa jadi untuk menandakan kalau Nova 9 walaupun statusnya adalah smartphone mid-range, tapi juga menonjol pada sektor fotografi. Pada Nova 9 tidak ada embel-embel Leica, tapi primary lensnya cukup meyakinkan karena sudah menggunakan sensor RYYB kebanggaan Huawei yang pertama kali disematkan pada P30 Pro. Ditambah lagi ukuran kacanya yang luar biasa besar terlihat sangat menonjol. Resolusinya 50 megapiksel dengan sebutan Ultra Vision, punya aperture f1.9. Ada lagi 3 lensa lainnya ditempatkan di dalam satu frame bulatan di bawah, terdiri dari lensa ultrawide 8 megapiksel dan bonus 2 buah lensa 2 megapiksel masing-masing untuk depth dan makro. Perekaman videonya sudah mendukung 4K dengan AI Image Stabilization. Ibaratnya, walaupun bermain di harga mid-range, Huawei tetap berani membawa kualitas kamera flagship di Nova 9 supaya makin banyak lagi orang-orang yang dapat merasakan kecanggihan kamera Huawei walaupun di rentang harga yang bersahabat. Desain bodi serta handling dari Huawei Nova 9 seperti yang kami bilang di awal video memiliki ciri-ciri khas smartphone flagship. Huawei memilih menggunakan bahan metal dan kaca. Bagian layarnya dan juga backdoornya sama-sama melengkung sehingga memberikan feel yang singset, ramping, dan tipis. Kalau dilihat dari website resminya, varian warna yang tersedia di Indonesia sepertinya hanya satu saja, yaitu Starry Blue. Tapi dengar-dengar nih, nantinya juga bakal ada warna hitamnya. Tapi untuk warnanya menurut kami lembut di mata, tidak norak, dan bahkan finishingnya adalah matte yang mana dipastikan aman. Ini tidak akan ternoda oleh jari-jari yang kotor. Tapi kalau mau lebih aman ya pakai casing transparan bawaannya. Oh ya, untuk pemanis, Huawei juga menambahkan logo Nova di bagian backdoornya ini. Beralih ke depan, lagi-lagi feel yang akan kita rasakan seperti memegang smartphone flagship karena layarnya sudah melengkung dengan bezel tipis merata di keempat sisinya. Pada area tengah atas ada lubang punch hole yang agak besar. Kabar baiknya bukan hanya desain layarnya terlihat premium, teknologinya pun ikutan premium. Panelnya sudah OLED, sudah 1 miliar warna, sudah HDR10, sudah fingerprint under display, dan juga sudah 120 Hz. Dimensinya pun enak, masih termasuk compact dibandingkan kebanyakan Android saat ini yang udah 6,7 inch ke atas. Ditambah lagi bodinya kan tipis, jadi handlingnya ini nyaman banget. Satu hal yang bikin kami penasaran waktu tahu Nova 9 mau masuk resmi yaitu chipset dan OS-nya. Itu dua hal yang mungkin sebagian kalian juga sama penasaran. Mari kita cari tahu. Untuk chipsetnya ada kabar baik dan menyenangkan, di mana kali ini Huawei memilih untuk mengadopsi Snapdragon 778G menjadi otak dari Nova 9 karena memang Huawei tidak memproduksi chipset baru belakangan ini, sedangkan kapasitas RAM dan storage-nya masing-masing 8 dan 256 GB. Dengan bodinya yang tipis, Huawei masih bisa menjejalkan baterai 4300 mAh yang cukup fair lah, tidak kekecilan, tidak besar juga. Yang penting kan ngecasnya cepat. Makanya di dalam boxnya sudah include charger 66 watt yang bisa ngecas dari 0 sampai full 100% dalam waktu 38 menit. Lalu sistem operasinya, saat smartphone ini datang masih menggunakan MIUI 12, namun kami langsung coba berpindah ke Harmony OS. Caranya gampang, buka apps My Huawei, pastiin udah versi paling baru, terus ubah regionnya ke Hong Kong,
next klik icon yang hati ada di bawah, lalu langsung aja pilih update. By the way, sama seperti laptop MacBook 14s yang ini ya, di video yang sekarang pun kami belum diizinkan untuk mengulas Nova 9 lebih jauh dan mendetail karena belum dijual resmi. Harganya pun kami juga belum tahu. Padahal kami sudah pakai HP-nya ini seminggu lebih loh. Termasuk sudah kami ajak jalan-jalan ke Taman Safari. Intinya seru sih foto-foto pakai Nova 9 karena ada RYYB light sensor dan X diffusion buat motret low light. Mode-modenya ada super night shot, super low light, bokeh portrait, ultra wide dan juga makro. Mode videonya juga bejibun, ada time lapse, slow mo, 4K selfie, termasuk bisa switch lensa juga pas lagi rekam. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih jauh tentang Huawei Nova 9, minggu depan kami akan bikin video reviewnya, so tungguin, jangan sampai ketinggalan.